Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pelaksanaan Porsadin kelima tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. Luar biasa ini ya, Tanah Laut berarti diberikan kepercayaan ya oleh provinsi menjadi tempat pelaksanaan Porsadin tersebut. Baik saudara pendengar, kita pencerahan dulu apa yang disebut dengan Porsadin dan bagaimana pelaksanaan dari Porsadin itu sendiri. Silakan Pak Ihwansah. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Radio Tuntong Pandang. Pagi hari ini mohon izin untuk menyampaikan mewakili Pak Kabak Esra juga bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Porsadin yang insya Allah Kabupaten Tanah Laut akan menjadi tuan rumah untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 ini. Sedikit gambaran terkait kegiatan Porsadin adalah Porsadin merupakan kepanjangan dari Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah, antara madrasah diniyah yang dilaksanakan seluruh kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Di mana kegiatan Porsadin ini merupakan kegiatan 2 tahunan Bunda, 2 tahunan sekali, 2 tahun sekali ya. Berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Di mana tahun ini tingkat provinsi kita Tanah Laut sebagai tuan rumah, dan 2 tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tuan rumah. Dan untuk tingkat nasionalnya tahun ini insya Allah dilaksanakan di bulan November di Provinsi Lampung. Oke. Mungkin itu sedikit terkait kegiatan Porsadin, di mana ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah kita Bu terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Selain LPTK itu ada kegiatan MTK, kemudian dari FKPP itu ada kegiatan MQK itu 2 tahunan juga sama Hari Santri Nasional, dan ini dibawahi dengan lembaga FKDT namanya Bu, Forum Koordinasi Diniyah Taklimiyah Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPC-nya Kabupaten Tanah Laut. Jadi ini luar biasa perhatian pemerintah daerah kita terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Oke. Artinya Porsadin ini ya, Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah ini kalau di secara umumnya itu berarti Pekan Olahraga dan Seni kayak tingkat SD begitu ya? Betul Bunda. Oke. Ini mungkin masih banyak juga yang belum paham. Betul. ya. Iya, yang belum paham ya, antara sekolah umum dengan sekolah agama. Betul. Ya, yang di bawah lingkup Kementerian Agama. Iya, betul sekali. Oke. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Iwan, ada lembaga yang menaungi. Nah, lembaga yang menaungi ini juga sepertinya masih belum terlalu familiar. Iya. Boleh mungkin dijelaskan sedikit ya tentang lembaga itu begitu? Betul Bu. Memang untuk nama lembaganya FKDT, Forum Koordinasi Diniyah Taklimiyah, itu yang provinsi Dewan Pengurus Wilayah, kemudian yang kabupaten kota Dewan Pengurus Cabang. Itu sudah ada lembaganya. Dan memang untuk FKDT ini belum terlalu familiar di masyarakat, dan ini merupakan salah satu cara kita memasyarakatkan, memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa Porsadin atau Madrasah Diniyah Taklimiyah ini dari dulu sebenarnya sudah ada di negara kita, di Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, di mana di Madrasah Diniyah Taklimiyah ini sedikit memberikan gambaran merupakan salah satu lembaga atau sekolah non formal yang terstruktur. Sebenarnya ada Bu dari tingkat ULA, kemudian wusta dan ulia. Nah itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu ada sebenarnya. Cuman ini lembaganya non formal, cuma dia terstruktur di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Iya. Artinya Forum Komunikasi Diniyah cabang Kabupaten Tanah Laut ini berdiri, sudah berdiri ya, sudah ada begitu. Nah, ketuanya itu siapa yang mengetuai dari FKDC ini, Pak Iwan? Untuk ketua DPC FKDT Kabupaten Tanah Laut ini diketuai oleh Ustadz Muhammad Nur. Kemudian untuk yang DPW provinsi itu diketuai oleh Ustadz Ilham. Ustadz Ilham dari Kabupaten Banjar yang tahun ini, di mana tahun sebelumnya itu
kebetulan ketua provinsinya juga dari Kabupaten Tanah Laut, yaitu Ustadz Baharuni. Nah, kemudian sudah peralihan kemarin di tahun 2023 diganti dengan Ustadz Ilham. Dan sebagai informasi juga bahwa FKDT ini sebenarnya dulu itu disebut dengan sekolah Arab, Bu. Dulu ada sekolah Arab. Iya, Madrasah Diniyah ini dulu ada sekolah Arab selain sekolah formal, di mana anak-anak sore biasanya ya ekstrakurikuler lah sejenisnya ke sekolah ke Madrasah Diniyah, baik itu untuk belajar mengaji, belajar tulis Al-Qur'an, mungkin ada nahwu syaraf di situ, tauhid, fikih juga. Itu sebenarnya untuk mendapatkan izin itu harus ada 7 program yang harus dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah sehingga dia dapat izin operasional dari kantor Kementerian Agama, Bu. Luar biasa ternyata ya. Dan informasi juga di Kabupaten Tanah Laut itu saat ini sudah yang memperoleh izin operasional untuk Madrasah Diniyah Taklimiyah ini ada 72, Bu. 72 buah. Iya, 72 lembaga Madrasah Diniyah ini. Dan alhamdulillah dari 72 itu kurang lebih 500-an tenaga pengajarnya itu juga sudah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Begitu. Luar biasa pemerintah daerah Tanah Laut. Alhamdulillah. Padahal ya mereka ini kan ibaratnya secara teknis itu di bawah Kementerian Agama ya. Betul. Kementerian Agama. Namun pemerintah kita ya, pemerintah Kabupaten Tanah Laut sangat konsentrasi ya untuk dapat memberikan bantuan, untuk dapat memberikan sesuatu yang dapat menunjang daripada kelancaran Madrasah Diniyah khususnya di Kabupaten Tanah Laut ini. Lalu dengan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni di tahun 2024 ini, Tanah Laut menjadi tuan rumah. Nih Pak Iwan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi latar belakang begitu sehingga Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kepercayaan kepada Tanah Laut untuk menjadi tuan rumah? Begini Bu, kebetulan untuk 2 tahun yang lalu kan itu tuan rumah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan diminta untuk kabupaten kota yang siap untuk menjadi tuan rumah untuk 2 tahun yang akan datang, itu tahun 2024, dan dimana kemarin itu kan untuk ketua provinsinya kebetulan juga dari orang Tanah Laut. Jadi karena memang beliau berpendapat bahwa perhatian pemerintah daerah Tanah Laut ini luar biasa, karena dulu kita ada melaksanakan berbagai macam kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah, seperti Gema Al-Quran, MTK, kemudian MQK, kita pemerintah daerah kita itu memfasilitasi, sangat mensupport, dan sebagai informasi juga ini Porsadin tingkat provinsi ini Bu, pertama kalinya dilaksanakan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah ini Tanah Laut, Bu. Alhamdulillah. Jadi kabupaten kota yang lain itu dengan dimulainya dengan Tanah Laut memfasilitasi untuk kegiatan ini, berharap nanti kabupaten kota yang lain pemerintah daerahnya juga ikut partisipasi untuk memfasilitasi gitu. Jadi pionernya ya. Pioner kita. Memancing kabupaten lain gitu ya untuk dapat mengikuti ya. Tanah Laut menjadi tuan rumah, keterlibatan dari pemerintah daerah sangat tinggi di sini ya. Artinya ketika 2 tahun yang lalu kita menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah, kita percaya diri aja gitu ya, karena kita sudah melihat bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini sangat mendukung, sangat memberikan responsifnya ya untuk kegiatan-kegiatan ini begitu. Jadi tawakal doa Allah begitu. Dan memang kenyataannya seperti itu begitu ya. Lalu pelaksanaannya ini nanti dilaksanakan kapan nih Pak Iwan? Pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 4 sampai 6 Oktober Bunda. Sampai sebentar lagi nih. Minggu depan, Jumat. Nah, lalu apa yang kita persiapkan begitu untuk menjadi tuan rumah yang baik lah? Untuk fasilitasi terhadap seluruh kapilah kabupaten kota pada kegiatan Porsadin tingkat provinsi Kalimantan Selatan ini, kita menyiapkan pemondokan untuk kapilah seluruh kabupaten kota itu, masing-masing kabupaten kota kita siapkan insya Allah 2 buah rumah.
Dua buah rumah untuk satu kabupaten. Satu kabupaten untuk Okay. putra putri. Kemudian kita fasilitasi juga makan minumnya kita jamin, Bu. Selama 3 hari kegiatan itu, kita fasilitasi dan snack. Kemudian ada mobil operasional yang kita mintakan kepada SKPD untuk membantu operasional kapilah pergerakan mereka begitu ya, dari pondokan ke tempat lomba. Iya. Sekaligus sebagai penghubung juga nanti dari kabupaten kota untuk datang ke Kabupaten Tanah Laut. Kemudian untuk pelaksanaan lomba, di mana Porsadin tahun ini itu jumlah cabang lombanya ada 13, Bunda. Kemudian ada 13 itu ada 4 cabang olahraga dan ada 9 seninya. Olahraganya itu ada lari sprint 100 meter, kemudian ada tenis meja, tunggal dan ganda, putra putri, kemudian ada bulu tangkis. Kemudian itu ganda putra dan ada putra putri juga, tunggal ganda, kemudian ada catur cepat untuk olahraganya. Nah, untuk seninya itu ada musabaqah qiraatil kutub, kemudian ada musabaqah tilawatil Qur'annya, kemudian ada puisi Islami, itu ada cerdas cermat, kemudian ada kaligrafi juga. Dan ada 9 cabangnya. Dan tempat lombanya itu ada 4 cabang. Nanti insya Allah kita laksanakan di Pondok Pesantren Nurul Muhibin di Atu-Atu. Kemudian untuk cabang olahraganya itu kita laksanakan di GOR. Kemudian di GOR itu untuk bulu tangkis. Kemudian untuk tenis meja insya Allah di lapangan tenis indoor. Kemudian untuk lari sprint karena lapangan kita belum bisa dipakai, kita meminjam lapangan di Kodim, lapangan bola Kodim. Kemudian untuk catur cepat insya Allah kita di aula Kecamatan Playhari. Informasinya kan untuk kita kemarin di ASS juara umum ya? Iya, juara umum. Begitu. Betul. Apa mungkin ini jadi suatu pemilihan juga? Satu alasan juga ya. Kebetulan di HSS kemarin kita juga hadir, Bu, untuk pelaksanaan Porsadin di HSS, karena kita juga melihat dan cukup prihatin karena di mana belum ada fasilitasi pemerintah daerah yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, di mana seluruh santri itu patungan, Bu, untuk berangkat aja mereka patungan. Kemudian di sana untuk memfasilitasi makan minum, pihak tuan rumah ini mengadakan warung amal dulu untuk mencari dana. Makanya kita juga tergerak di situ, melihat dari situ. Mudah-mudahan nanti seolah Tanah Laut bisa lah untuk fasilitasi. Dan ternyata alhamdulillah ya, untuk pemerintah daerah Tanah Laut gayung bersambut begitu ya, dengan mempelajari apa yang sudah terjadi di daerah lain, ya, untuk dapat kita melakukan terobosan-terobosan begitu ya. Iya. Menjadi penyajian terbaik, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Lalu di sini tadi disebutkan oleh Pak Iwan, setiap kabupaten disediakan ada 2 buah pondokan ya, 2 buah pondokan. Ini apakah penyediaan pondokan ini terkonsentrasi misalnya khusus di Kota Playhari atau bagaimana pembagiannya? Sementara terkonsentrasi di Kota Playhari dulu, Bu. Sementara ini kan di Komplek Giriya Hamparan, kemudian Komplek Kijang Mas, kemudian ke sekitaran Komplek Gagas Permai. Di sekitaran situ yang mendekati tempat-tempat lomba lah, intinya di wilayah Playhari. Oh, seperti itu. Dan ini sudah terpenuhi ya, sudah tersiapkan. Insya Allah sudah dari tersiapkan sekarang begitu. Oke, iya. Artinya untuk 13 kurang Tanah Laut berarti ya, 12 kabupaten kota berarti yang di luar tuan rumah ini kali 2 berarti 24 pondokan. Nah, lalu untuk mereka yang sebagai ofisial, pendamping dan sebagainya itu apa yang bisa kita berikan? Itu gabung semua, Bu, untuk seluruh kapilah itu yang kita tanggung atau kita fasilitasi untuk makan minum, untuk snack dan itu berjumlah 69 orang. Satu kabupaten kota. Maksimal kota. Itu, Bu, kalau mereka mengirim full. Lebih dari itu berarti tanggung jawab mereka masing-masing. Dari 69 itu sudah ada peserta putra-putri, kemudian ada pelatih
dan ada official pendamping. Oke. Jadi cukup ya untuk 2 rumah itu cukup, maksudnya Insya Allah, gambarannya nih mereka tidak kalau bahasa Banjarnya ini kada bekajal-kajalan. Iya. Kalau kegiatan seperti ini biasanya kita sudah paham, Bu, karena kita sudah sering melaksanakan kegiatan musabaqah tilawatul Quran, di mana kita di rumah ngumpul jadi satu di situ sama-sama. Dan kita pun memilih mungkin rumah-rumah yang kita jadikan sebagai pondokan mereka yang memang Insya Allah memadai. Iya, yang memadai, luasnya MCK-nya. Iya, luasnya memadai untuk dihuni oleh orang berapa begitu ya, seperti itu. Oke, iya. Selesai berarti untuk pondokan, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, Insya Allah, Pak Iwan. Iya. Oke. Nah, lalu tentang makan minum, tentang makan minum, karena ini juga adalah satu hal yang ibaratnya urgen juga gitu ya. Urgen juga tentang makan minum ini, karena juga bagaimanapun juga ini adalah pendukung yang luar biasa ketika makan minum mereka misalnya asupan energinya tersendat mereka juga tidak akan dapat melakukan aktivitas lomba mereka dengan maksimal gitu. Nah, lalu pengaturannya ini untuk kita bagaimana Pak Iwan? Untuk makan minum fasilitasi kegiatan ini, mungkin yang pertama ulun sampaikan, begitu mendengar makan minum kita fasilitasi luar biasa seluruh DPC Kabupaten Kota ini, semangatnya luar biasa, Bu. Terutama mereka tidak menyiapkan dana lagi untuk makan minum. Kemudian teknisnya nanti kita memesan dari penyedia untuk makan minum ini melalui e-katalog, Bu. Kemudian dari penyedia ini kurang lebih 897 kotak kan, porsi sekali pengiriman itu pagi sekitar itu rencana akan didistribusikan ke seluruh pemondokan, Bu. Jadi kita yang mendistribusikan makan pagi, misalnya kita jam 6 sudah keliling mendistribusikan ke seluruh pemondokan kabupaten kota. Oke, Pak Iwan, saya ingin ngucapin selamat datang dulu. Ini ulun sampaikan dulu, Pak Muhammad Nur, Ketua DPC FKDT Kabupaten Tanah Laut, Bu. Oke. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya lanjut dulu ya Pak ya. Oke. Soal makan minum ini tadi. Karena makanan dan minuman ini Pak Iwan pertama tadi memang sangat berpengaruh ya terhadap kelancaran. Yang kedua ya, makan minum ini kan rentan. Rentan dengan HTAG ya, hambatan, tantangan dan gangguan begitu ya. Nah, ini bagaimana SOP kita atau prosedur kita untuk membagikan tadi tidak sedikit kan ya, 800 lebih porsinya yang harus kita sediakan dalam satu kali. Satu kali pengantaran. Satu hari kan 3 kali nih ya. 3 kali kan ini luar biasa nih. Iya. Nah, saya berpikir kalau ini dikelola oleh satu orang penyedia begitu, khawatirnya ini akan kewalahan. Itu dia. Ini bagaimana Pak Iwan? Teknisnya seperti ini, Bu. Kemarin kita sudah koordinasi juga dengan bagian umum. Nah, bagian umum sekretariat daerah, nanti teknisnya penyedia mengantar ke sekretariat di bagian Kesra sini. Jadi bagian Kesra dengan panitia untuk konsumsi dan ini menyiapkan mobil, terutama untuk mendistribusikan, ada beberapa mobil dibagi ke seluruh pemondokan. Nah, itu ada mungkin nanti 3 buah mobil lah paling tidak disiapkan. Untuk itu petugasnya sudah siap, Bu, dari bagian umum juga membantu. Artinya proses pengantaran ini kan butuh waktu ya Pak Iwan. Betul. Ya, lalu ada agak panjang begitu kan ya, karena tadi kan harus diantar ke Kesra dulu ya. Nanti dari Kesra mendistribusikan ke pondokan-pondokan begitu. Lalu penyedia jasa dari makan minum ini apakah hanya diserahkan pada satu penyedia jasa atau ada penyedia jasa yang lain untuk mengantisipasi mungkin adanya kerentanan itu tadi? Satu penyedia sanggup, Bu, beliau. Sudah kita konfirmasi. Yang sekarang proses dari e-katalognya, beliau sanggup katanya untuk penyedia makan minumnya. Alhamdulillah ya. Karena juga ketika kita melakukan pemesanan ini kepada penyedia yang banyak begitu,
rentan juga ya, rentan tidak sama rasanya. Iya. Nyaman di sana aja lah. Iya, makanya itu kan kalau satu penyedia, alhamdulillah kalau satu penyedia ya, tapi dia berkomitmen untuk dapat memenuhi harapan dari sesuai, apa yang kita inginkan begitu ya. Lalu mengenai menunya Pak Iwan. Mengenunya, apakah kita yang menentukan atau bagaimana? Karena juga kalau olahraga dan seni ini kan tidak sembarang juga nih yang bisa dimakannya. Ada batasan-batasan tertentu, ada menu-menu tertentu yang harus diasup oleh mereka. Ini bagaimana untuk menu kita di proses processing atau e-katalog itu kita menyampaikan menu yang kita minta siapkan ke penyedia. Yang penting di situ ada makanan istilahnya kalau dulu 4 sehat 5 sempurna lah. Ada di situ ada protein, karbohidrat dan buah-buahan segala macam yang seimbang. Dengan porsi yang seimbang sekarang. Kita minta seperti itu. Dan untuk yang jangan banyak yang berminyak-minyak lah biasanya kan gitu. Jangan banyak yang berminyak-minyak, juga jangan banyak yang pedas-pedas gitu ya. Karena kalau nanti pas di musabakah Tadi juga menarik Bu ya, dari SKPD bisa menyediakan transportasi ya. Betul. Bagaimana ini pelaksanaan nanti, apakah sudah dengan sopir-sopirnya atau SKPD sudah memberikan satu buah mobil spesial gitu ya? Untuk sopir, untuk pergerakan BBM dan lain sebagainya begitu ya. Untuk sopir, untuk SKPD ini sudah berpengalaman juga dari pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita minta fasilitasi sopir sekaligus mobilnya, di mana BBM. BBM memang ada sih kita siapkan, cuman kalau tidak cukup nanti kami minta ke SKPD masing-masing. Honor supir. Insya Allah honor supir untuk kegiatan Porsadin tingkat provinsi ini kita fasilitasi berupa baju sasirangan supaya sama panitia supaya mudah dikenali mudah dicari oleh kapilah-kapilahnya. Kemudian untuk honor insya Allah diberikan honor juga untuk semua sopir. Artinya jangan khawatir ya Pak sopir ya. Ada indikator juga. Driver. Driver Porsadin. Betul sekali. Oke, baik. Saya ke Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur selaku Ketua DPC PKDT Tanah Laut. Berapa lama Pian menjadi ketua? Alhamdulillah para pendengar semua, alhamdulillah kita ini sudah menjalani periode kedua, artinya 10 tahun. Oh begitu, Masya Allah. Ini tahun terakhir. Ya. Berarti 2 kali periode, sampai 2 kali periode aja ya. Nggak dikeluarin 3 periode. Oke. Sedikit kesannya Pak PM Nur. Apa yang menjadi kebanggaan dari seorang ketua DPC FKDP ini Pak? Oke, kita sampai bisa jadi 2 periode begitu. Jadi sebenarnya kita kesan pertama adalah bahwa kita sangat apresiasi kepada teman-teman khususnya di pendidikan keagamaan. Yang mana mungkin sedikit ulun singgung sedikit Ibu ya. Madrasah diniyah takmiliyah atau lebih dulunya kalau mungkin zaman-zaman ya yang dulunya dibikin dengan sekolah Arab. Sekolah Arab. Kamu sekolah di mana? Arab. Ya. Yang mana biasa sekolah Arab itu dulunya adalah mereka yang mungkin paginya di SD, sorenya mereka sekolah Arab ini dengan pendidikan agama yang lebih notabene adalah biasanya belajar Arab Melayu itu. Nah, dari perkembangan sekolah Arab inilah kemudian pemerintah luar biasa juga sehingga di dalam undang itu jelas bahwasanya pendidikan keagamaan termasuk yang non formal itu adalah pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Nah, dari kata-kata madrasah diniyah takmiliyah, apa itu takmiliyah ya? Takmiliyah itu adalah sebagai penyempurna. Yang mana mungkin bubuhan kita tahu semua bahwasanya pendidikan agama yang ada di sekolah ya mungkin 1 minggu 1 jam atau kurang lebih seperti itu. Sehingga ada pelajaran agamanya. Jadi sehingga bagaimana menyempurnakan itu sehingga di sore hari lah mereka diajarkan ada 7 mata pelajaran. Di antaranya ada fikih, akidah, akhlak, kemudian lagi ada bahasa Arab, Quran dan hadis, kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 10 tahun ini kita yang pertama kesannya luar biasa silaturahmi kita bukan hanya di tingkat kecamatan tapi di seluruh
dari provinsi sampai nasional. Yang mana tentunya di ajang Porsadin ini adalah merupakan satu ajang, kalau boleh kita sebut adalah mereka santri-santri diniyah yang memang memiliki potensi dan bakat. Karena biasanya Bulah, kalau kita cerita, biasa kalau kita di sekolah pagi ya, ketika mereka udah juara ngaji, juara pidato, kan yang terangkat itu kadang SD-nya nggak disebutin dia sekolah apa. Nah, seperti itu. Lalu di ajang Porsadin ini memang benar-benar murni santri diniyah yang memang mereka punya ajang sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi sehingga ini memunculkan ya madrasah diniyahnya itu ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Pak M. Nur, tadi disampaikan oleh Pak Iwan, kita dipercaya menjadi tuan rumah ya untuk pelaksanaan Porsadin di tahun 2024 ini. Tentu FKDT tidak bisa bekerja sendiri dong gitu ya. Bagian Kesra juga tidak bisa bekerja sendiri dong. Lalu ada kepanitiaan. Ini bagaimana kepanitiaannya, Pak? Kepanitiaan untuk saat ini adalah juga seperti kata Pak Iwan, kita juga kolaborasi antara siapa saja yang dilibatkan? Dilibatkan adalah yang pertama yang jelas teman-teman kita termasuk di pengurusan FKDT, juga sebagian daripada pengajar di Madrasah Diniyah se-Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu, dan juga sebagian daripada DPW Provinsi Kalimantan Selatan, DPW FKDT. Karena ini tingkat provinsi ya. Nah, lalu di kepanitiaan dari pemerintah daerah, ini terlibatnya di mana, Pak? Salah satunya adalah mungkin ya tadi yang sudah cerita makanan. Salah satunya makanan, kemudian lagi dari transportasi. Dan juga di bagian mungkin persiapan seperti penginapan dan lain sebagainya. Kita mungkin pengurus ini lebih kepada teknis kegiatan lomba. Kalau mungkin bisa disebutkan misalnya bidang-bidang atau mulai dari ketua begitu, ketua panitia pelaksana siapa begitu, sekretaris, bendahara, bidang-bidang apanya itu boleh nggak disebutin? Itu SK Bupati kan ya Pak Iwan ya? Oke. Jadi mungkin kalau untuk SK ya, mungkin Pak Iwan yang lebih hafal, karena kemarin kita dibagi-bagi itu, jadi dicampur semua. Jadi sekalipun saya di sini sebagai ketua, di sana mungkin lebih kepada koordinator lomba gitu. Jadi kita bagi saja di mana yang memang diperlukan, yang mana memang misalnya kita memang ngertinya di bagian lomba ini, ya kita dimasukkan di situ. Jadi yang di bagian lain kita kepada pemerintah daerah seperti itu. Jadi kolaborasi aja gitu. Iya. Oke, selain daripada kepengurusan FKDT, kemudian pengajar, DPW provinsi begitu, pemerintah daerah, ya. Apakah juga ada terlibat dari unsur masyarakat atau dari lembaga yang di luar yang 4 ini? Dari KONI. Oh, dari KONI ya ada, dari KONI ada. Baik, juga untuk olahraganya. Olahraganya. Karena sebenarnya gini, kenapa kita memerlukan KONI, karena mungkin ya potensi kita guru-guru nggak ngerti juga dengan lomba. Iya, betul. Ya, jadi kita memang makanya untuk di tahun ini memang agak berbeda. Dalam artian kita ingin benar-benar netral, dalam artian karena kita mungkin udah cerita tadi tentang kita Tanah Laut sedikit. Jadi Tanah Laut alhamdulillah Bu, kita selama 3 kali Porsadin, yang kedua, ketiga, keempat kita Tanah Laut juara umum terus. Alhamdulillah. 3 kali. Gitu ya. 3 kali juara umum. Nah, kemudian dari rival kita, mereka ingin, wah ini harus netral nih, kalau kebetulan kita juga tuan rumah. Jadi makanya kita untuk saat ini untuk Dewan Hakim pun kita serahkan sepenuhnya Kanwil Kemenak Provinsi, dan juga untuk olahraga kita serahkan benar-benar kepada yang ahlinya. Seperti itu. Iya. Karena pasti tahu dong agama ya. Maka serahkanlah kepada ahlinya. Ya, nah kalau tidak diserahkan kepada ahlinya maka tunggulah gitu ya. Titik-titiknya gitu. Oke, baik. Pak Muhammad Nur. Lalu untuk para santri ya sebutannya ya, peserta kita dari Porsani ini, untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri persiapannya kita seperti apa, Pak? Untuk persiapan alhamdulillah kita semua santri kita sudah memang benar-benar disiapkan, karena kita juga kemarin sudah mungkin 2 bulan yang lalu, di bulan Juli tepatnya, kita sudah melaksanakan seleksi tingkat kabupaten. Maksud ulun
ketika kita mendekati hari hanya ini, apakah ada misalnya ada karantina bagi santri kita gitu, atau ada pemantauan yang lebih intensif gitu? Khawatirnya begini, pas nanti pada hari hanya gitu kan, santri kita ada halangan gangguan, apalagi saat ini kan cuaca kita nih masih tidak bersahabat begitu. Itu yang saya maksudkan. Oh ya. Jadi untuk persiapan alhamdulillah teman-teman juga khususnya, tapi untuk saat ini kita memang mengarahkan kepada teman-teman yang memang juara, mereka persiapkan sendiri di tempat masing-masing saja. Jadi hanya mungkin FKDT melakukan pemantauan, pembinaan begitu ya. Iya, setiap hari misalnya memantau nih, bagaimana kondisimu, nak gitu kan ya. Ingat makan jangan telat, ya makan jangan sembarangan gitu ya. Iya, maksud saya memang harus ada apa namanya juga anak-anak gitu ya. Namanya juga anak-anak kadang-kadang kan tergoda dengan makanan-makanan di luar gitu ya, kayak makanan siap saji, kemudian ya macam-macam lah yang godaannya di luar ya terlalu banyak. Nah, itu nanti bisa juga menghambat kepada kesehatan, kemudian juga menghambat kepada penampilan. Siapa tahu nanti pas waktu tampil suara serak gitu ya. Itu maksud saya, iya. Lalu kalau untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, Pak M. Nur, ini yang kita persiapkan ini berapa orang peserta yang akan mengikuti di kegiatan Porsadin ini? Sesuai dengan Juknis yang ada di tingkat Porsadin ini adalah satu kapilah itu adalah 69 orang. Satu kabupaten itu kabupaten 69 orang. Iya, cukup 2 rumah ya. Insya Allah. Tapi biasanya yang ramai itu yang penghiburnya ramai. Karena biasanya kan namanya anak-anak, Bu. Kadang bapaknya, emaknya, neneknya semua itu. Itu berarti supporter. Saya juga kalau ada cucu saya sampai ikut gitu. Kalau ada cucu saya juga pasti ikut gitu. Biar aja berkajar-kajar mana kayak gitu ya, asal ikut gitu. Iya. Nah, lalu untuk kita memfasilitasi mereka yang di luar dari tanggungan dari pemerintah ini, Pak Iwan. Pemerintah sendiri ini responsifnya kah kemana gitu arahnya? Kemarin waktu rapat memang kita kita fokuskan untuk yang ke-69. Kita tidak menutup kemungkinan juga tambahan-tambahan seperti orang tua mungkin ikut karena anaknya tampil. Itu kalau misalnya karena memang ini satu kabupaten kota kemungkinan tidak full 69, Bu, tidak semuanya full 69 ikut di seluruh cabang lomba. Kalau ada masih kekosongan di situ di pemondokan silahkan untuk menempati di situ, tidak masalah. Oh iya, dia diberikan kewenangan begitu ya. Kalau memang hakun aja berkajal-kajalan kenapa apa juga gitu kan ya. Iya. Kalau anak nyaman hotel banyak aja. Nah, itu tadi yang ingin ulun sampaikan. Menyikapi nanti ada tentu ada tamu banyak gitu kan ya yang datang ke Tanah Laut ya selama tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 atau 9 tadi? Tanggal 6 ya. Nah, 4 sampai dengan tanggal 6 ini tentu mereka memerlukan ibaratnya penginapan yang representatif, yang murah meriah begitu. Nah, bagaimana kerjasama pemerintah daerah dalam hal ini bagian Kesra sendiri dengan para penyedia penginapan itu, Pak Iwan? Untuk hal tersebut sebenarnya kita belum ada ini, karena biasanya untuk tiap kegiatan karena kita fasilitasi untuk penginapan dan pemondokan, mungkin kita hanya mengarahkan kepada seluruh kapilah yang ingin menginap di penginapan baik itu di guest house, hanya kita arahkan ke situ saja. Maksud ulun apakah bagian Kesra sendiri memberikan rekomendasi misalnya mendata nih penginapan guest house atau apa yang dianggap representatif begitu, layak dan pelayanannya bagus gitu untuk para kapilah kita, para tamu kita. Karena begini, kata orang kan ketika tamu itu kan raja gitu ya. Ya, ketika tamu datang begitu, meskipun kita yang sudah makanan, snack, mobil dan lain sebagainya tadi sudah kita persiapkan sedemikian rupa, tetapi ketika mereka punya kesan yang dalam tanda kutip gitu ya agak minus di penginapan, padahal itu kan bukan tanggung jawab kita begitu ya. Tapi tetap itu nanti suara itu akan muncul begitu. Nah, ini juga perlu diantisipasi Pak Iwan. Ya, misalnya di data penginapan, didatangin dong penginapannya. Syukur-syukur kalau misalnya penginapan atau hotel itu mau memberikan diskon. Ya, iya kan? Diskon untuk tamu kita begitu. Nah, ini kan juga adalah salah satu pelayanan yang prima juga kita berikan kepada tamu kita. Betul. Bagaimana dengan hal ini? Mungkin ini
Nanti akan kita usahakan Bu. Siap. Sementara dari hasil rapat koordinasi kabupaten kota kemarin, seluruh kabupaten kota ini hanya minta ini karena kita tempat wisata kan banyak Bu. Jadi mereka minta mohon difasilitasi ada diskon untuk masuk ke tempat-tempat itu dia juga. Ya, ada kerjasama dengan dinas pariwisata begitu ya. Iya, mereka yang masuk ke situ dari tamu kita harus membawa atau rekomendasi atau ID card begitu ya, sehingga dapat diskon. Iya. Nah, itu juga yang saya harapkan dengan penginapan gitu ya. Ada diskon. Apa juga transportasinya Pak? Wisata atau enggak ya? Enggak, masing-masing biasanya. Masing-masing ya. Kalau selajur menyelajuri. Pak, biasanya kan dalam sebuah kegiatan itu biasanya di opening awal itu yang biasa menggambarkan kesuksesan dalam sebuah acara. Bagaimana persiapan opening? Apakah harus spektakuler biar kayak nasional gitu Pak? Walaupun tempatnya kita provinsi nih Pak, tapi kayak nasional gitu spektakulernya. Untuk di pembukaan yang insya Allah nanti akan kita laksanakan tanggal 4 itu jam 8 malam Bu. Oh, jadi malam hari ya? Malam. Di mana pada pagi harinya kita laksanakan di situ ada verifikasi peserta, kemudian ada dewan hakim dan kemudian ada setelah sholat Jumat kita laksanakan pawai ta'aruf, pawai mobil hias rencana. Mobil hias keliling pelahari. Parada kontingen Pak ya? Iya, parada kontingen pakai mobil hias keliling pelahari itu rencana mulai jam 2 sampai sore jam 4, baru nanti jam 8 malam kita pembukaan. Di pembukaan itu kita seremonial mungkin tidak terlalu banyak. Nanti di penutupan kita adakan ada hiburan-hiburan lah di acara penutupan di hari Minggu. Pembukaan ini standar saja lah istilahnya, kita melakukan sesuai jadwal atau susunan acara dari DPW provinsi. Stek utamanya di mana Pak? Di halaman Pertasi Kencana. Di halaman Pertasi Kencana. Oke. Kenapa harus malam Pak? Mungkin karena itu karena ada pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu kan keliling, rencana sih biasanya kan kita sore paling udah jam 4. Iya. Nah, ini keputusan dari provinsi kemarin karena padatnya kegiatan di pagi sampai siang itu, mulai dari verifikasi peserta, kemudian ada orientasi dewan hakim, kemudian ada technical meeting di pagi dan hari Jumat, kebetulan juga hari Jumat, jadi kita laksanakan malam lah di sana malam pembukaannya. Biar ada lighting-lightingnya ya. Iya. Biar kelihatan ya. Kelihatan lightingnya. Iya, betul sekali. Lalu mungkin apa ya, ada sedikit gambaran mungkin schedule atau susunan acara untuk pembukaan itu. Nanti rencananya mungkin dibuka oleh siapa? Untuk pembukaan kita mengundang ini seluruh, yang pertama untuk di provinsi kita mengundang gubernur beserta ibu, kemudian ada kepala kantor wilayah Kementerian Agama kita undang juga. Kemudian seluruh kabupaten kota itu kita undang bupati beserta kepala kantor Kementerian Agamanya dan ketua DPC KDT seluruh kabupaten kota itu kita undang untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan. Lalu nanti rencananya yang akan membuka secara resmi gubernurkah atau kepala kanwil provinsi kah atau acara bagaimana? Kita mintakan ke gubernur untuk bisa membuka, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Iya, ini luar biasa berarti ya, artinya persiapan kita nih harus, taruhlah kalau seperti yang saya sampaikan rekan Iwan tadi spektakuler. Spektakuler. Lalu untuk penghiburan. Iya. Apa yang kita hadirkan Pak Iwan? Hiburan rencana di penutupan kita menghadirkan musik gambus saja Bu. Kalau di pembukaan menyesuaikan. Ini kalau pembukaan tidak apa-apa, yang pasti kan modern ya. Untuk di pembukaan karena malam mungkin jangan terlalu malam karena peserta persiapan untuk lomba juga. Di pembukaan kita acara standar saja, tidak hiburan, paling paduan-paduan suara itu. Tidak ada menampilkan mungkin dari kesenian gambus tanah laut mungkin yang dianggap terbaik di tanah laut begitu ya, dia tampil, diberikan kesempatan gitu. Belum ada sementara ini Bang. Oke. Iya. Nah, lalu ini keterlibatan juga dengan pemberian informasi Pak Iwan. Tentu saja mungkin bagi keluarga yang tidak bisa ikut
misalnya ke tanah laut begitu, pengen dong dengar dari informasi gitu yang di kampung. Bagaimana sih misalnya anak saya, cucu saya, ponakan saya, siapa saya gitu yang ikut di tanah laut. Apa yang kita persiapkan Pak untuk pemberian informasi jurnal kegiatan ini? Yang pertama mungkin kami sudah bersurat juga ke Kominfo untuk kita disiapkan live streamingnya untuk pelaksanaan lomba, terutama pembukaan, penutupan dan pelaksanaan lomba, supaya nanti yang tidak ikutlah orang tuanya bisa melihat anak-anaknya tampil. Oke, iya, bagus seperti itu. Kita juga berharap ada jurnal harian begitu yang mungkin kita bisa tampilkan di IG atau di Facebook kita begitu ya, sehingga informasi ini memang benar-benar tersebar luas gitu. Seperti itu ya. Karena ini adalah sebuah kebanggaan gitu. Ketika kita tahu bahwa anak, cucu atau siapa kita gitu ya menang gitu, kita tahu lebih dulu tuh sebuah kebanggaan yang luar biasa daripada udah kemarin baru hari ini tahunya gitu. Ya, seperti itu. Apalagi support pemerintah baru kali ini Bu ya. Betul, daripada kabupaten-kabupaten lain. Iya. Support pemerintah ini juga harus memang benar-benar kita expose ya agar menjadi pertama mungkin memang kebanggaan ya. Boleh dong hanya kita kalau bahasa Banjarnya itu baarai. Iya, karena memang itu yang terjadi begitu ya. Nah, kemudian juga mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran ya bagi kabupaten lain. Siapa tahu nanti 2 tahun yang akan datang nih kabupaten mana gitu yang akan melaksanakan, boleh dong belajar ke Plehari gitu ya. Iya, dengan bagaimana caranya gitu, kiat-kiatnya bagian kesra, kemudian jadi narsum nanti Pak di sana. Iya, gitu ya, dan seluruh jajarannya gitu melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa. Ada rayuan Pulau Kelapa kan bagaimana gitu ya. Nah, itu yang perlu juga kita expose gitu supaya jadi pembelajaran bagi kabupaten lain. Oke, baik. Kita masih ke pelaksanaan lomba-lomba Pak Iwan. Nah, tadi ada tempat yang sudah di-plotting ya untuk pelaksanaan lomba. Nurul Muhibin, kemudian GOR, lapangan tenis indoor, lapangan Kodim, dan aula kecamatan Plehari. Nah, tempat-tempat pelaksanaan ini, bagaimana persiapan kita agar di tempat pelaksanaan ini benar-benar ready begitu? Jangan sampai nanti ada mic-nya yang adat atau gimana gitu ya, gimana? Alhamdulillah untuk persiapan tempat kita sudah minta siapkan ke penyedia, terutama untuk dekorasi dan sound system. Oh, oke. Ini berarti ada penyedia tersendiri ya? Penyedia tersendiri, dan memang ada beberapa cabang lomba yang tidak memerlukan mungkin sound system yang besar lah ini cukup, karena mungkin kaligrafi tidak perlu kan. Iya, catur tidak perlu juga. Iya. Paling diperlukan untuk memanggil. Iya. Soalnya kalau ada sound system yang besar nanti konsentrasi buyar ya. Oh, seperti itu. Oke. Ya, artinya persiapan kita di sini sudah benar-benar kita anggap fix lah gitu ya. Karena juga tempat selain daripada makan minum tadi ya, tempat penginapan ya, tempat kegiatan ini juga sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh juga kepada mentalitas para peserta ya. Kalau misalnya tempatnya kalau auranya, kalau kata orang Pak ya, auranya tuh membawa kurang ini gitu, peserta kita juga mungkin agak kurang bersemangat. Nah, pengaruh tidak bersemangatnya itu, lalu akhirnya ya itu tadi akan mempengaruhi dari penampilan mereka. Oke. Baik, ini artinya kita sudah fix semua ya, sudah fix semua. Nah, lalu Pak Iwan, apa yang menjadi kendala? Pasti dalam suatu pelaksanaan ya ada hambatan-hambatan yang kita hadapi. Ini apa yang menjadi hambatan selama ini yang sampai hari ini mungkin yang dirasakan? Atau lempeng aja, Pak? Iya, atau lempang-lempang aja gitu. Mungkin hambatan itu pasti ada. Mungkin karena memang pelaksanaan ini belum terlaksana seluruhnya. Mungkin yang mungkin kita perlukan saat ini mungkin
kekompakan dari tim saja, Okay. kekompakan dari tim saja untuk membantu seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan, terutama nanti di bidang-bidang lomba yang diketahui Ustadz Amnur itu mungkin nanti bisa rapat atau berkumpul lah untuk kira-kira apa yang di tempat lomba belum siap, yang belum dipersiapkan bisa disiapkan segera. Karena di tempat lomba itu kan nanti perlu meja, kursi segala macam, kemudian ada sound systemnya dicek apakah sudah siap, terus untuk dewan jurinya itu nanti lembar penilaian dan jurinya sudah ada apa belum, itu mungkin itu saja yang perlu kita kolaborasikan untuk lebih dimantapkan lah sebelum pelaksanaan lomba dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini. Oke, baik. Nah, lalu Pak Iwan, ini kan ibaratnya momentum langka ya, 2 tahun sekali berputar ya. Mungkin kita akan kenal lagi pada berpuluh-puluh tahun yang akan datang begitu ya. Oke. Jadi artinya kita harus memaksimalkan kegiatan ini dengan baik. Untuk memeriahkan secara ibaratnya secara full begitu, apakah juga bagian Kesra atau pemerintah daerah atau mungkin dari FKDP itu melakukan surat edaran kah, atau mungkin ada kerjasama kah mungkin dengan para SKPD untuk misalnya memasang spanduk begitu. Nah kemudian ada baleho ucapan selamat datang atau bagaimana ini? Siarnya ya siarnya. Untuk itu sementara masih proses, sudah kita mintakan ke pihak protokol itu untuk mendesain spanduk untuk seluruh SKPD supaya sama semua. Nah, itu dia, tinggal mengganti fotonya saja kan dengan kepala SKPD masing-masing. Itu sudah tinggal proses nanti ke seluruh SKPD. Dan untuk baliho sukseskan juga kita minta di pihak protokol untuk beberapa titik memasang untuk jadi titik yang strategis ya. Strategis. Kebetulan di bagian Kesra juga ada menyiapkan baliho, mungkin nanti di perbatasan atau di kecamatan-kecamatan yang strategis kita pasang juga gitu. Selain di tempat-tempat pintu masuk begitu ya bagi kapilah-kapilah ya. Oke. Yang dari Kota Baru, Tanah Bumbu gitu ya. Yang dari Banjarmasin, Banjarbaru. Iya, oke. Persediaannya Pak juga ada logo spesial juga Pak? Atau ada logo spesial juga. Logonya yang seperti obor itu. Oke, ya. Apakah juga dia memiliki tema-tema tersendiri Pak? Betul, ada temanya. Oke, untuk tahun ini apa yang? Tahun ini sebentar, temanya. Berakit-rakit ke hulu. Di mana temanya untuk Porsadin yang kelima tingkat provinsi ini adalah jayakan negeri dengan budi pekerti dan diniah yang berprestasi. Jayakan negeri dengan budi pekerti dan diniah yang berprestasi. Boleh dijelaskan nggak Pak maksudnya apa gitu? Mungkin Ustadz Enor yang main sini karena temanya dari FKDT. Maksudnya di sini adalah kita kenapa mengambil tema ini juga di nasional, artinya kita berusaha menjayakan negeri ini, artinya membawa negeri ini bukan hanya dengan ilmu tapi dengan budi pekerti. Yang jelas budi pekerti itu adalah atau akhlak atau sikap yang baik itu adalah merupakan salah satu jalan kita khususnya di bidang keagamaan dalam menjayakan negeri. Dan juga kita di sini selain itu kita juga di awal seperti yang sudah dibicarakan di awal, kita bagaimana caranya diniah itu dengan dia mandiri, independen, dia bisa berprestasi. Sehingga dengan tema yang luar biasa ini kita benar-benar kita sebagai warga diniah ingin menampilkan atau memperlihatkan bahwasanya budi pekerti ataupun sikap atau akhlak yang itulah jadi tujuan kami yang paling penting ya. Bahkan mungkin kalau boleh dikatakan lebih penting daripada ilmu pengetahuan gitu ya. Apa artinya sebuah ilmu pengetahuan tanpa ada akhlak dan budi pekerti. Benar Oke, betul sekali. Iya, ini luar biasa. Dan ini yang mungkin
perlu kita tekankan, apalagi dalam kondisi era globalisasi. Benar ya sekali. pada saat ini banyak pengaruh-pengaruh yang luar biasa terhadap budi pekerti ya dari anak-anak kita. Maka sedikit saya tambahkan juga, bahkan kita di acara sangat berbeda dengan khususnya di olahraga, kita pun sampai pakaian nggak boleh terlihat aurat. Oh begitu. Jadi kita baik itu lomba misalnya lari, ya untuk olahraga lari ataupun bulu tangkis, tenis semuanya, kita memang karena kita anak-anak dinia, aurat itu tidak boleh terbuka, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya kemarin kita sudah tegaskan bagi anak-anak yang misalnya celana pendek ya, ini kita kalau tidak dipakaikan atau ditutup kita selesai. Karena kita ingin menampakkan itu. Islam. Karena kita Islami kan, agama memang seperti itu. Oke. Apakah ini pernah terlihat mungkin karena pengalaman Pak Ustadz dan bagian Kesra mungkin mengikuti Porsadin ini di tempat-tempat lain gitu? Ya mungkin. Sehingga ini menjadi aturan di wadah kita. Ya. Sebenarnya memang ada sebagian ya, mungkin pernah melihat gitu ya. Pernah melihat dan mungkin apakah ini kurang sosialisasi atau tidak memahami tentang aturan itu. Makanya kemarin sempat beberapa tahun yang lalu kita lihat, wah, kok main bulu tangkis celana handap, ini selalu handap. Terus dibilang kalau mau main cari celana panjang. Karena kita pengen menunjukkan itu. Ya seperti itu. Jadi kita memang sangat berbeda dengan yang lain. Terserah nanti misalnya hari ini dia ikut Porsadin, besok Porsadin atau apa celana nggak masalah. Yang penting di kalau Porsadin di kita memang Porsadin, kita menjaga betul tentang itu gitu. Cerminannya di situ. Iya, bagus, betul sekali. Ini berarti adalah salah satu inovasi ya yang berbeda dari pelaksanaan di lain. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi Pak Iwan, apa yang kita inovasikan pada pelaksanaan kita selaku tuan rumah di tahun 2024 ini sebagai pembeda dari yang lainnya. Yang jelas sebagai pembeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang tadi Ulun sampaikan bahwa pada saat ini tingkat provinsi difasilitasi semuanya oleh pemerintah daerah. Baik itu yang pertama itu. Dia mudah-mudahan memotivasi kabupaten kota yang lain juga ikut membantu atau memfasilitasi lembaga-lembaga keagamaan yang ada di daerahnya masing-masing. Dan kita berharap juga bahwa memang kita pelaksanaan mungkin tidak maksimal 100%, mungkin fasilitasi dari pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya nanti baik itu di tanah laut sendiri maupun kabupaten kota bisa lebih dari yang kita tingkatkan begitu ya dari yang saat ini. Mungkin itu saja Bu. Atau perusahaan bisa masuk Pak? Nyenggol ngepek. Oke, Pak Iwan, satu lagi juga ini karena nanti banyak tamu kan ya yang datang gitu. Bagaimana juga kita mengkondisikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat memberikan fasilitas atau pelayanan juga yang baik dengan tamu-tamu kita. Karena begini, kadang-kadang kan karena orang baru datang ya ke daerah kita, karena ada petakun cil-cil jar, rumah kantor bupati di mana aja? Iya, ini sikap masyarakat kita bagaimana Pak? Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Kebetulan lagi di sini di Tuntun Pandang juga kita bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Porsadin khususnya, walaupun umumnya juga kita harus seperti itu, kita harus selalu ramah dengan tamu baik itu dari kabupaten kita sendiri maupun di luar kabupaten. Mohon nanti kepada seluruh masyarakat agar dapat melayani tamunya sebaik mungkin demi nama baik Kabupaten Tanah Laut, memberikan informasi yang diperlukan, begitu ya. Memberikan informasi yang diperlukan kepada seluruh tamu yang akan datang ke Tanah Laut. Mungkin itu saja. Mohon kepada dukungan dan bantuannya lah pada seluruh masyarakat Tanah Laut untuk memfasilitasi dan memberikan informasi yang terbaik kepada seluruh tamu yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Oke, baik. Saya ingin tahu nih Pak Iwan, kan selama beberapa Porsadin sudah dilaksanakan Pak ya, kan berjenjang nih Pak ya, kabupaten, provinsi dan nasional. Apakah kontingen Tanah Laut pernah yang go nasional udah Pak? Pernah. Kalau kontingen Tanah Laut karena 3 tahun terakhir sudah juara umum, otomatis yang mewakili ke nasional kan kontingen dari Kabupaten Tanah Laut, dari Kabupaten Laut. Dan untuk juaranya mungkin Ustadz Emnur yang kemarin sempat kalau tidak salah di Porsadin yang ketiga di Jawa Timur itu kita mendapatkan juara 3 pidato bahasa Indonesia putri. Pernah itu. Jadi kita alhamdulillah sudah menggores sejarah di tingkat nasional ya, luar biasa ternyata. Dan
ada nggak target kita di tahun 2024 ini? Sesuai dengan tema nih, ujungnya berprestasi di temanya. Iya, jelas. Yang jelas juga harapan kita semua mudah-mudahan ya, kita tanah laut juga nih, harapan banget kalau teman-teman semoga kita bukan hanya juara di provinsi, kita juga sampai nasional, membawa kembali juara di tingkat nasional. Karena memang kita secara garis besar ya, memang kalau kita lihat perkembangan dunia khususnya di tanah laut ini ya masih jauh banget dengan yang ada di provinsi yang lain. Karena informasi kemarin kita percaya diri gitu Pak ya. Percaya diri. Artinya dengan sekalipun tidak spesifikan besarnya seperti yang ada di pulau yang lain, tapi kita berusaha. Apalagi sekarang di tanah laut luar biasa seperti Pak Iwan bilang, kita teman-teman kita di kabupaten itu semuanya melirik ke tanah laut ini. Ada apa dengan tanah laut seperti ini? Makanya tadi kita luar biasa juga dengan ada seperti ini. Harapan kita juga teman-teman yang lain coba kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya, kita jadi biar gaung kita Porsadin atau Mardasadin ini lebih dikenal. Karena terkadang mungkin aja sekarang orang apa itu Mardasadin, makhluk apa? Nah seperti itu. Iya, tadi sudah ngomong juga dengan Pak Iwan. Padahal sekolah Arab itu siapa yang tidak tahu? Tidak familiar. Makanya sekarang mudah-mudahan nanti tujuan kita di Porsadin lebih diperminakan lagi, Mardasadin lebih dikenal lagi di masyarakat. Sehingga dengan demikian banyak partisipasi nanti yang akan dapat diperoleh ya dari dunia ini. Dari kacamata Pak M. Nur sendiri Pak ya, saya pengen tahu nih, selama kompetisi-kompetisi yang dilangsungkan nih, baik kabupaten dan sampai nasional ini, kompetisinya bagaimana Pak? Emang perketat apa seperti Kepkan olahraga umum Pak, kompetisi ini, persaingannya? Iya, kalau untuk saat ini yang saya lihat itu baik dari kabupaten, provinsi, nasional, memang untuk saat ini tidak seketat seperti yang event-event yang lain. Karena jelas di sini yang pertama kita memang tujuan pertama adalah silaturahmi. Jadi antara ketemu dengan guru, guru pendidik seluruh Indonesia ataupun setingkat provinsi, silaturahmi. Karena memang tujuan itu adalah untuk ajang silaturahmi. Jadi tidak cuma mudah-mudahan mungkin kedepannya lebih ketat lagi khususnya di bagian persyaratannya. Karena ini kan hanya baru yang kelima ya. Iya, makanya seperti itu. Jadi seiring dengan waktu mungkin para petinggi-petinggi kita nih elit-elit. Makanya informasikan lagi, sebenarnya kalau di Indonesia udah ke-6. Kenapa jadi 1 tahun ketinggal? Karena waktu itu kita pembentukan FKDT di provinsi belum terbentuk. Dan ketika itu sudah terbentuk tapi persentasenya belum ada. Jadi kita ketinggalan satu. Makanya nanti harapan kita juga mungkin ada nanti susulan jadi biar sama kayak di nasional. Betul. Kan biasa dari sini kan bisa jadi kalau persaingannya kompetisinya bagus, pasti KONI per daerah juga bisa melirik menjadi pembibitan gitu ya. Nah, ya seperti itu. Oke. Satu lagi nih Pak M. Nur. Kalau kita melihat dari beberapa cabang olahraga dan seni yang diperlombakan, kira-kira nih kita optimisnya dari dari peserta kita ini yang bisa tembus nanti mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional dari cabang mana? Kalau kita boleh pilih ya, mungkin salah satunya yang kita banggakan adalah MQK. Lomba baca kitab. Nah, itu karena kita juga luar biasa tanah laut ya, kita selalu mewakili di tingkat nasional. Kemudian untuk olahraganya mungkin bulu tangkis. Bulu tangkis untuk beberapa itu. Dari pengamatan kita sudah dari beberapa gitu ya, yang dapat kita andalkan ya, tapi dari cabang-cabang yang lain tentu kita juga percaya diri dong ya, menampilkan para peserta kita yang sudah jadi pilihan. Berharap juga tahun ini kita dapat juara umum lagi. Amin. Aja silaturahmi Bu. Tapi gengsinya juga harus. Tadi yang pengen kita. Makanya kita juga di sini ya. Kita jangan sampai kita sebagai guru agama jangan sampai apalagi gesek-gesekan kita guru agama, makanya itu kita penting jangan sampai nanti kok guru agama berantem gara-gara. Jangan sampai kok guru agama itu punya pendapat masmasing. Kita berbeda boleh, tapi jangan sampai gara-gara ini lomba kok tiba-tiba nanti kan perpecahan. Jangan apalagi ricuh Pak ya. Ada ya. Harapannya seperti itu. Jangan sampai. Oke,
Pak Emnur kalau sehari-harinya sampai di mana Pak? Saya juga pengajar di Pondok Pesantren As-Saadat, tempatnya asuhan Ustadz Mugi. Okay. Yang kedua juga di pesantren Guru Bahruni di Desa Telaga. Dan juga sebagai guru formal di sekolah SD Swaladun Sholah. Oh gitu. Oke, iya. Sedikit perkenalan. Iya. Secara tidak langsung. Iya. Oke, gimana? Sayang sekali waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat, bahkan ya asik sekali kita untuk padahal pas sampai hewan itu jangan laut-laut aja. Aku tidak protes lagi. Iya, ternyata kita sudah berada di zona lewat. Asik sekali kita untuk membicarakan pelaksanaan Porsadin kelima di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Ini adalah sebuah momentum yang sangat besar ya, yang butuh dukungan dari semua pihak. Ya, kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan meningkatkan nama baik ya Kabupaten Tanah Laut tercinta ini, baik di kancah Provinsi Kalimantan Selatan, berharap juga bisa tembus sampai ke kancah nasional. Baik, masih ada closing yang mau disampaikan, himbauan atau apa, Pak Iwan? Nah, itu saja Bu. Cukup Pak Emnur? Oke. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 26 September 2024. Pak Iwan, terima kasih atas kebersamaannya. Pak Ustadz Emnur, terima kasih juga. Dan saudara pendengar, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat memberikan pencerahan dan bahkan juga dapat meningkatkan peran serta dari seluruh lini masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik ya di dalam Porsadin 2024 ini.